Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini kita akan IHAM PT virtual. Adik-adik, dipersilahkan ambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, mari berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 344 ayat yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Adik-adik, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih Kau telah membukakan kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Mohon berkatilah semuanya ya Tuhan. Adik-adik ya Tuhan, semoga hati dan pikirannya dibuka ya Tuhan untuk beribadah hanya kepadamu Tuhan. Mohon berkat dan rahmat-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Muda Budi 67 ayat yang pertama. Begitu kasih Allah akan dunia. Diberikan anaknya
Selamat pagi adik-adik, salam. Sebelum kita membaca firman Tuhan untuk pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pencipta dan pemelihara yang setia, Tuhanlah yang memberikan firman Tuhan bagi kami. Karena itu Tuhan, kepada Tuhanlah kami mohon bimbingan, biarlah roh Tuhan memimpin kami, mengarahkan kami kepada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pagi hari ini akan terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan judul Saksi-saksi Iman untuk Ibrani 11 ini. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum bumi, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, itu bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, berbicara tentang iman. Kita melihat bacaan kita satu persatu. Kita lihat untuk ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman, maka pengharapan kita itu menjadi besar. Tidak hanya tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini, mengharapkan kesehatan, mengharapkan kita bisa berhasil, tetapi juga tentang sesuatu yang di surga. Kita menjadi punya pengharapan bahwa kita punya bagian nanti di surga. Jadi iman itu meningkatkan pengharapan seseorang. Orang-orang yang beriman punya pengharapan yang luas, juga lebih tinggi, lebih dalam, ya, lebih menyeluruh. Oleh karena
imanlah yang berperan dalam diri orang-orang yang terdahulu dari kita, dan kita bisa melihat kesaksian-kesaksiannya dengan apa yang kita baca barusan. Itu adalah kesaksian-kesaksian iman. Ayat yang ketiga mengatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kita nggak lihat penciptaan, tapi kita percaya bahwa alam semesta ini ciptaan Allah. Kemudian ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi Habel ini bersyukur kepada Tuhan, dia mempersembahkan korban syukurnya kepada Allah. Itu digerakkan oleh iman, bukan oleh karena sesuatu yang lain. Tapi karena dia beriman kepada Allah, maka dia membawa korban syukurnya kepada Allah. Kemudian ayat yang kelima, karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Ini karena dia bergaul dengan Allah. Jadi dia mengalami dirinya diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Jadi berbeda dengan orang lain. Kemudian ayat ke-6 mengatakan, tanpa iman, semua itu gimana bisa jadi? Karena kita tidak berkenan kepada Allah. Karena kita tidak percaya Allah itu ada. Jadi kita tidak berkenan kepada Allah, sehingga segala perkara-perkara yang dikatakan tadi ya tidak akan jadi. Juga apa yang terjadi di ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera. Bahteranya ditaruh di daratan, ya tidak ada laut, tapi dia bikin bahtera sehingga dia ditertawakan orang. Oleh karena dia melakukan hal itu, tetapi dia taat melakukan tugasnya, dan hasilnya adalah dia diselamatkan oleh karena bahtera itu. Jadi ada beberapa kesaksian tentang iman bagi kita pagi hari ini. Jadi kalau misalnya yang pertama itu adalah alam semesta. Jadi kalau kita lihat alam, sekarang kita tahu itu penciptanya adalah Tuhan. Jadi apakah segala sesuatu yang berkaitan dengan alam juga membawa kita kepada Allah, atau kita lewatkan saja begitu saja? Kita tidak punya waktu untuk lihat bintang, kita tidak punya waktu untuk menikmati tanam-tanaman, buah-buahan yang berbuah di pohonnya, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, baik binatang-binatang liar, apapun juga ada yang ada di alam. Apa itu tidak membawa pengertian sedikit pun bagi kita tentang Allah? Kalau memang seperti itu, maka kita mungkin tanya-tanya, saya beriman gak ya sama Tuhan gitu. Tetapi kalau segala perkara itu mengikat, itu juga bukti bahwa saya percaya kepada Allah. Kalau saya melihat sesuatu, binatang atau gajah begitu, waduh besar sekali, sungguh dahsyat penciptanya. Nah, itu membawa kita kepada Allah. Itu sebuah tanda juga, sebuah kesaksian juga bahwa kita percaya kepada Allah. Baik, jadi yang pertama adalah alam. Jadi melalui alam kita bisa mengecek diri kita, oh saya memang beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Habel. Habel bersaksi bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia beriman, kemudian dia menaikkan syukurnya kepada Allah dengan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita juga bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tahu kita beriman kepada Allah. Saya mau bersyukur kepada Allah dan mau mempersembahkan korban syukur itu kepada Tuhan. Kalau misalnya kita mau
mengumpulkan kolektif kita, maka kita mempersiapkannya dengan baik, dengan serius. Kita menyiapkannya sebelum kita pergi beribadah, atau sebelum beribadah kita sudah mempersiapkan semua itu dengan tujuan supaya Tuhan berkenan atas ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita bisa melakukannya dalam berbagai macam hal. Misalnya bukan sekedar dana saja, tapi sekarang saya mau bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberikan tenaga saya. Jadi saya bisa datang kepada mama, terus tanya, "Ma, ada yang bisa saya bantu?" Atau kepada bapak, terus kita bilang, "Pak, ada yang bisa saya bantu?" Mungkin ini akan mengejutkan mereka, karena biasanya kita disuruh saja bersungut-sungut. Sekarang kita datang kepada mereka dan nanya, apakah mereka perlu bantuan kita. Itu juga persembahan. Kita bisa juga mempersembahkan dengan cara yang lain, mungkin memberi diri kita untuk menemani teman kita. Jadi kita memberi waktu, mempersembahkannya. Tapi itu kita pikirkan dan kita rencanakan, dan itu dari hati kita mau melakukan sesuatu sebagai ungkapan syukur bagi Tuhan. Kita berpikir tentang banyak hal. Dengan melakukan itu kita tahu bahwa saya beriman kepada Tuhan. Karena saya melakukan itu, saya mengungkapkan syukur saya kepada Tuhan, menaikkan korban saya kepada Allah. Dan yang ketiga adalah Henokh. Dia bergaul dengan Tuhan. Nah, kita juga bisa melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya gimana? Dengan melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, jangan mencuri, jangan menyontek, maka saya ketika kepepet begitu, ingat firman itu dan bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak akan melakukannya." Kalau Tuhan bilang, "Hormatilah orang tuamu," maka ketika ada sesuatu terjadi yang tidak mengenakan, kita mungkin tidak enak, tetapi kita tetap menghormati orang tua kita. Dengan cara seperti itu, kita menyatakan diri kita sebagai orang yang bergaul dengan Tuhan. Karena kita melakukan perintahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi Tuhan. Dan yang keempat adalah Nuh. Dia melakukan bagian yang harus dilakukannya oleh karena Tuhan merencanakan sesuatu. Jadi dia mau terlibat dalam rencana Tuhan itu. Jadi kalau sekarang adik-adik menjadi siswa, maka ada rencana Tuhan juga di dalamnya. Kita tidak tahu adik-adik akan menjadi apa nanti. Karena itu kita harus mengerjakan bagian kita dengan rajin, dengan tekun, juga dengan seteliti mungkin. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Kita harus belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Begitupun kalau kita diperintahkan oleh orang tua, kita melakukannya dengan serius, dengan tidak bersungut-sungut. Itu juga tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu juga melalui guru, melalui orang tua, melalui saudara-saudara yang lain, yang kita bisa bertanggungjawabkan bahwa apa yang disuruh itu sesuatu yang baik, seperti belajar dengan rajin, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau membantu orang lain di luar sana. Itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan sediakan supaya kita menyatakan iman kita bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu saya akan melakukan pekerjaan saya akan melakukan bagian saya dengan rajin, juga dengan bersenang hati. Dari beberapa hal ini, tapi imannya itu harus iman yang seperti apa? Ini menjadi hal yang penting juga untuk kita. Untuk menjawab itu, kita buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang seperti inilah yang harus kita miliki.
iman yang timbul oleh karena kita mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada kemungkinan kita gagal untuk melakukan begitu banyak hal tadi. Melihat alam semesta dan ingat Tuhan, mencontoh Habel untuk mempersembahkan syukur kita kepada Allah, korban-korban kita tidak terlalu berhasil, kita juga tidak terlalu berhasil bergaul dengan Allah, kita juga tidak terlalu berhasil untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kita. Kalau demikian, maka kita akan harus memperteguh iman kita dengan cara membaca firman Tuhan. Jadi, kita harus membiasakan diri kita untuk bersaat teduh. Pagi-pagi kita membaca firman Tuhan sebelum berkegiatan, berdoa. Kemudian malam-malam sebelum menutup hari, mungkin kita bisa juga membaca firman Tuhan. Tidak usah terlalu banyak. Tetapi kita mau menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik itu, yaitu mendasarkan iman kita dengan firman Tuhan. Jadi kita akan terus melakukan itu, membaca firman Tuhan, kemudian melakukan bagian kita, baik melihat alam, maupun mengungkapkan syukur kita dengan memberikan kurban, ataupun menyatakan kita bergaul dengan Allah, dengan melakukan perintah Tuhan bagi orang lain, ataupun melakukan bagian kita, tugas kita oleh karena posisi kita baik sebagai siswa maupun sebagai anak di rumah. Mari kita melakukannya supaya iman kita makin hari makin teguh. Dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati kita, menguatkan kita, melimpahkan kita juga dengan hikmat dan semangat. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan bersama firman Tuhan dan menyanyi dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah kami, karena kami boleh membawa syafaat kami kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan mendengarkan kami oleh karena kami anak-anak Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan akan menjawab semua doa-doa itu. Kami bersyukur untuk segala perkara baik itu. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kami semua berkat ya Tuhan, yang untuk kita persembahan hanya kepadamu ya Tuhan. Yang kita berikan ini ya Tuhan, semoga Kau berkati dan bisa untuk berguna untuk gereja, masyarakat, maupun di luar kepentingan yang lainnya ya Tuhan, seperti guru, sekolah, kesehatan, dan yang lainnya ya Tuhan. Mohon berkati persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan pergi untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menyatakan iman kita kepada dunia supaya orang bisa melihat juga Kristus ada di dalam diri kita masing-masing. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian kita kepada Allah.
adik-adik, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita menaikkan doa kita kepada Allah. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah kami, Allah yang berfirman dan setia memelihara firman itu di dalam kehidupan kami. Sungguh tidak mudah Tuhan untuk kami menjalankan semua itu, untuk menaikkan syukur kami, untuk melihat alam ini, hidup bergaul dengan Engkau, dan melakukan semua tugas-tugas yang ada pada kami. Tapi kami percaya bahwa kami akan bisa menjalani semua itu oleh karena ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya.